Untuk sampai ke tempat ini dari Batam, travelers dapat langsung menggunakan speedboat dengan tujuan Setenam. Saat ini saya baru saja sampai di Pelabuhan Setenam yang ada di Kabupaten Lingga. Nah, ngomong-ngomong tentang Kabupaten Lingga, bukan hanya di Sumatera dan Kalimantan saja. Ternyata Tugu Katulistiwa juga ada di Kabupaten Lingga. Ingin tahu makna dan sejarah yang ada di Tugu Katulistiwa di Kabupaten Lingga? Bersama saya, Lena Azara, dalam Eksotis Kepri. Eksotis Kepri akan mengajak travelers mengunjungi sebuah tempat yang tepat dilalui garis Katulistiwa di Kabupaten Lingga. Untuk sampai di Tugu Katulistiwa dari Pelabuhan Setenam, kita akan menggunakan transportasi laut yaitu pompong lebih kurang selama 10 menit. Dari Setenam, naik pompong atau perahu kecil bermesin selama kurang lebih 7 menit kita akan sampai di tujuan. Perjalanan menuju Tugu ini adalah perjalanan laut yang mengesankan karena lautnya tenang dan pemandangannya juga indah. Travelers, Tugu ini belum banyak dikunjungi wisatawan karena akses jalan daratnya belum sempurna. Namun, mengunjungi tempat ini sangat menjanjikan sebagai pengalaman yang mengesankan. Saat ini saya sudah sampai di gerbang Tugu Katulistiwa. Let's explore it! Tugu Katulistiwa terletak di Tanjung Teludas, Desa Mentuda, Kecamatan Lingga. Di tempat ini berdiri Tugu Katulistiwa dan fasilitas pendukungnya yang dapat dinikmati travelers.
Tugu ini dibangun pada tahun 2009. Inilah Tugu Katulistiwa yang berada di Tanjung Teludas, Desa Mentuda, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga. Dari Bukit Tanjung Teludas ini, travelers dapat menyaksikan pemandangan laut dan pulau-pulau yang indah. Travelers, kalau ke Pulau Dayak, Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, Tugu ini adalah alternatif yang menyenangkan untuk dikunjungi. Dari Tugu Katulistiwa, Kabupaten Lingga, saya Lena Azahra. Sampai bertemu lagi di Eksotis Kepri selanjutnya. Bisa jawab oleh Bulsak. Oke, ayo. Apa bedanya fitness sampai fitnah? Wah, enteng. Kalau fitness itu kecil. Kalau fitnah itu kecil. Betul pulsa. Oh iya betul. Pulsa ya. Oleh. Kayak dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa melo Kuistul Jena setiap Jumat, Sabtu, Minggu jam piro ron? Jam 6 karo jam 8 bengi nang ngene Jena. Nonton peti jaman penak di TV. Dipersembahkan oleh Cat Color, harga ekonomis. Ayo Rek, cepet. Segera buat video TikTok, upload dan kirimkan dalam lomba TikTok Sungai Bersih Jatim Lestari. Scan barcode dan ikuti petunjuknya. Hadiah pertama 5 juta rupiah. Hadiah kedua 4 juta rupiah. Hadiah ketiga 3 juta rupiah. Harapan 1 dan 2 masing-masing 1 juta rupiah. Dan untuk viewers terbanyak 1 dan 2 masing-masing 500.000 rupiah. Ingat, batas akhir pengiriman karya sampai tanggal 28 September 2025. Jangan sampai terlewat. Ayo Rek, cepetan. Acara ini dipersembahkan oleh
saya sedang berada di Desa Resun di salah satu agrowisata yang ada di sini, yaitu Kebun Salak. Nah, saat ini saya sangat beruntung sekali berada di sini karena saat ini adalah masa di mana panen-panennya salak di lokasi ini. Ingin tahu keseruannya seperti apa? Yuk kita panen sama-sama. Travelers Eksotis Kepri di Kabupaten Lingga akan membawa travelers ke Desa Resun, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Desa yang dikenal masih asri di kaki Gunung Dae ini menyimpan potensi yang besar sebagai daerah pariwisata. Wah, banyak sekali salaknya, Pak. Banyak enggak, Iya. tapi ada, Bu. Iya, Bapak boleh ngobrol sebentar? Boleh. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Haji Muhtasar. Jadi saya panggilnya apa nih, Pak? Mau panggilnya Pak Long. Pak Long, oke. Pak Long, ini salaknya banyak sekali. Pak, ini gimana ceritanya nih, Pak, untuk mengelola salak biar dia bisa berbuah seperti ini nih, Pak? Kalau Tipsnya. salaknya, ya anak-anak kita bersih. Perawatannya ya. Perawatannya, kalau sudah ada bunga yang betina ini kembang, jadi kita ambil bunga yang jantan. Oh, ini bunga Ini betinanya. bunga betina belum Oke. jadi ini, Bu. Jadi kalau udah jadi dia agak besar kembang dia. Oke, jadi kalau udah jadi dia agak mengembang besar seperti itu, baru nanti dikawinkan dengan macam jagung bentuk dia. Nah. Oke. Selain air terjun Resun yang populer karena keindahannya, desa ini juga merupakan desa yang subur untuk pertanian dan tanaman buah-buahan. Pak, saya boleh coba untuk Coba. manennya? Gimana, Pak? Ini. Terus dimanain, Pak? Kebun salak Pak Long adalah penghasil salak madu yang cukup besar untuk konsumsi masyarakat Lingga. Untuk ukuran salak seperti ini, dia memang sudah harus dipanen atau masih bisa menunggu beberapa hari lagi, Pak? Sudah bisa dipanen. Sudah bisa. Kadang-kadang kalau 10 hari itu ada juga peminatnya kalau dia sudah sudah dia tidak suka sangat, macam ada lah lekat isinya dah lekat ke biji itu, ada yang tak suka, tapi ada suka yang seperti ini pula. Jadi minat masing-masing makan itu Beda-beda ya, Pak ya. Pak, ini saya sambil coba ya, Pak ya. Apa tak coba? Manis sekali. Jadi untuk salak ini dia sudah dipasarkan kemana aja, Pak? Untuk di dalam Lingga aja, Pak. Di dalam Lingga aja ya. Travelers sambil menikmati manisnya salak madu, travelers dapat belajar bagaimana cara menanam salak agar salak dapat berbuah dengan lebat. Salak Pak Long merupakan salak madu yang bibitnya merupakan pengembangan bibit dari Jawa. Hai Travelers, dari Kebun Salak Pak Long, selanjutnya saya akan mengunjungi salah satu wisata yang baru yang ada di Desa Resun, yaitu Sungai Kim. Ingin tahu keseruan dan keindahannya seperti apa? Ikuti saya, Lena Azahra, dalam Eksotis Kepri. 10 menit dari lokasi wisata agro Kebun Salak Pak Long, kita akan mengunjungi salah satu destinasi wisata alam yang baru dikembangkan, yaitu wisata alam Sungai Kim.
berada di tengah-tengah Sungai Kim. Nah, Sungai Kim ini adalah wisata terbaru yang ada di Desa Resun. Sungai Kim ini dikelola oleh Podarwis atau kelompok sadar wisata yang ada di Kabupaten Lingga. Pengembangan sisi atau bantaran Sungai Kim ini dilakukan karena sungai ini sangat menawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Mazi, Kepala Desa Resun, Kabupaten Lingga. Di sini kami sedang berada di objek wisata Desa Resun Sungai Kim. Ini adalah objek wisata baru di desa kami yang sekarang ini kami kembangkan bersama dengan kelompok sadar wisata Desa Resun. Kami sekarang lagi membangun fasilitas penunjang untuk agar masyarakat bisa menikmati potensi alam yang ada di Desa Resun. Kami berharap masyarakat Kabupaten Lingga maupun yang ada di Kepulauan Riau, mari datang ke objek wisata Desa Resun dengan alamnya yang indah, airnya yang bersih, dan bebatuan yang mungkin tidak didapatkan di tempat lain. Objek wisata Sungai Kim ini mempunyai air yang bersih, bebatuan yang besar, dan di ujung atau di hulunya itu langsung dari air terjun Resun, sehingga airnya sejuk, bisa dinikmati oleh setiap orang yang datang ke sini. Setiap doa yang terlantun adalah panggilan hati. Setiap rindu yang terpendam menunggu waktunya terjawab. Perjalanan suci ini bukan sekedar menapaki tanah, tetapi menapaki jalan menuju ridho Allah. Saksikan berkah Baitullah, perjalanan penuh makna menuju tanah suci bersama tabung haji umroh Hanan Nusantara. Setiap hari pukul 9.30 hanya di JTV. Saya Fajar Al-Farisi, saya inisiator Balai Buku Jakarta. Jadi Balai Buku Jakarta ini memang didirikan pada tahun 2020. Tahun 2020 itu adalah awal di mana berdirinya di tempat yang saya duduki ini, di Gang Dendrit RT 4 RW 8 di Kelurahan Cakung Barat. Saya sebenarnya pekerja di perhotelan di Jakarta Utara. Mendirikan Balai Buku ini memang awalnya kekhawatiran para generasi muda kita melihat kondisi masyarakat yang memang anak-anak kecilnya, generasi muda kita itu memang gadget dan lain-lain yang tidak memperdulikan buku bacaan atau baca buku. Nah, maka dari itu di pandemi di tahun 2019 pada saat itu yang sedang gencar-gencarnya daring, gadget dan lain-lain, kita juga ingin menyisipkan sedikit gerakan budaya baca pada anak-anak, khususnya anak-anak yang memang ada di sudut-sudut Jakarta. Pada saat ini, anak-anak di sudut-sudut Jakarta tidak mempunyai akses untuk baca buku, perpustakaan, dan lain-lain. Maka dari itu Balai Buku hadir di tengah masyarakat untuk memberikan sedikit ilmu, sedikit fasilitas yang akan kita sampaikan lewat Balai Buku. Pada saat Balai Buku pertama di RT 4 RW 8 ini dilaksanakan, itu adalah urunan dari masyarakat sekitar, khususnya pemuda dan masyarakat, khususnya pemimpin RW dan RT yang ada di sekitar. Mereka sangat antusias karena apa? Membangun sebuah pos kamling menjadi sebuah pusat baca, pusat literasi masyarakat. Kalau untuk kegiatannya kita lakukan di Sabtu dan Minggu.
Kenapa? Karena di hari Sabtu dan Minggu itu adalah hari liburnya mereka. Jadi Senin hari Jumat itu mereka bersekolah. Hari Sabtu kita lakukan ada dongeng anak, ada macam-macam program yang akan kita laksanakan seperti pendidikan dan pelatihan. Dan yang terkumpul pada saat ini kurang lebih member atau anggota dari Balai Buku yang hadir pada setiap Sabtu dan Minggu sekitar 40-50 orang. Di 8 titik itu di sekitar Cakung, di Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Ujung Menteng, Kelurahan Jatinegara, lalu di Keramat Jati, Kecamatan Keramat Jati, di Kelurahan Duku ada 3 titik. Sobat Balai ini adalah sebuah komunitas di mana mereka merelakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk memajukan Balai Buku di wilayah-wilayah masing-masing. Mereka bisa disebut pahlawan? Bisa, karena mereka juga menjadi pahlawan buat bangsa ini dan juga buat orang-orang yang ada di sini. Yang bikin saya tertarik menjadi Sobat Balai Buku, saya melihat bahwa di pandemik anak-anak susah ya kalau diajak untuk belajar bersama-sama. Artinya mereka sudah dengan gadgetnya, bahkan kasihan juga kalau terlalu lama dengan gadget. Nah, mereka bisa belajar bersama di sini dan mereka juga sangat senang ketika hadir selain bersama-sama belajar, menggambar atau mewarnai keterampilan yang lainnya dan juga mendengar cerita. Nah, setiap minggunya ceritanya juga pasti berubah. Ya, karena Balai Buku itu menyenangkan, lucu. Banyak teman juga? Ya, banyak teman. Berharap sekali dukungan pemerintah, khususnya Dinas Perpustakaan dan dinas-dinas terkait untuk ayo kita bersama-sama berkolaborasi untuk menggerakkan, membudayakan budaya baca bukan hanya di perkotaan, tapi di sudut-sudut Jakarta. Ayo Rek, cepet. Segera buat video TikTok, upload dan kirimkan dalam lomba TikTok Sungai Bersih Jatim Lestari. Scan barcode dan ikuti petunjuknya. Hadiah pertama 5 juta rupiah. Hadiah kedua 4 juta rupiah. Hadiah ketiga 3 juta rupiah. Harapan 1 dan 2 masing-masing 1 juta rupiah. Dan untuk viewers terbanyak 1 dan 2 masing-masing 500.000 rupiah. Ingat, batas akhir pengiriman karya sampai tanggal 28 September 2025. Jangan sampai terlewat. Ayo Rek, cepetan. Acara ini dipersembahkan oleh Pantai Pulisan berlokasi di Desa Pulisan, Kecamatan Likupang Timur. Nah, dalam perjalanan, orang boleh menikmati pemandangan Bukit Savana. Kalau dari pusat kota Manado, DP perjalanan formal sampai di lokasi kurang lebih 2 jam sob. Karena kemarin kita sudah lihat panguni bagaimana pemandangan kota Manado dari puncak Makatete Hills. Nah, sekarang orang bawa pontar di salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di Pantai Pulisan. Sob,
sampai jadi lokasi, torang langsung disambut dengan DP pasir putih yang halus, yang memang jadi ciri khas Pantai Pulisan. Bukan cuma itu, ombak yang tenang bikin torang rasa aman for mau berenang di sini, sob. Sementara menikmati pemandangan laut yang indah, torang boleh menikmati DP air yang jernih dan lari-lari di pinggir pantai. Kalau mau bilang di Pantai Pulisan ini nggak pernah sepi pengunjung, sob. Mau itu di hari kerja, apalagi kalau hari libur. Pantai Pulisan memang jadi magnet kuat, apalagi for ngoni yang pecinta pantai. Di sini torang boleh menikmati DP pasir putih yang bersih sepanjang bibir pantai, sob. Oke Sobat Koinua, di Pantai Pulisan ini bukan cuma terkenal dengan DP pantai yang berpasir putih, mar adalah DP bukit yang jadi salah satu spot foto favorit di Sulawesi Utara, yaitu Bukit Pulisan. Bukan cuma Pantai Pulisan, mar di sekitar Pantai Pulisan ini ada spot yang menarik, yaitu Bukit Pulisan. Nah, di Bukit Pulisan ini, sob, orang boleh menikmati pemandangan alam dengan DP pantai, sama orang boleh melihat DP pemandangan yang di sekitar sini. So, yang penasaran tetap ikut aja. Bukit Pulisan adalah salah satu destinasi yang menawarkan keindahan bukit dan DP pantai, sob. Nah, Sobat Koinua, sama nih kita sudah bangun tadi toh. Dari sini kita boleh melihat keindahan Pantai Pulisan. Nah, memang DP udara, DP cuaca sini memang sedikit panas, cuma DP udara sini sejuk, sob. Nah, dari sini, orang boleh menikmati keindahan Pantai Pulisan. Nah, ini salah satu keunggulan dari Nikampa Wisata. Karena bukan cuma boleh menikmati keindahan bukit, mar dari sini orang le boleh menikmati keindahan pantai berpasir putih. Nggak kalah di DP pantai, sob. Biar cuaca sedikit panas, mar tetap ada pengunjung yang suka mau naik di ini bukit for mau bawa foto-foto. Sini DP pemandangan indah, boleh berfoto akad dan
punya pasir putih, orang mau foto boleh mau ke pantai. Mudah-mudahan pemerintah boleh mau bikin tempat sombar dan tempat makan supaya orang boleh mau makan-makan. Sobat Kawanua, suara ombak dan angin jadi satu harmoni yang indah di puncak Bukit Pulisan ini. DP Lala dan Naya di sini langsung dah hilang pas dah lihat DP pemandangan sob. Nah, Forngoni yang suka mau pontar ke Pantai Pulisan, jangan lupa datang ke DP Bukit nih ya. Rumah tua ini istimewa. Para perempuan ini juga demikian. Di rumah-rumah ini, tangan-tangan mereka batik manah, menggambar dengan hati. Sebuah ikon budaya lalu lahir. Anak juga udah. Iya, anak yang masuk sini. Batik adalah salah satu wastra Nusantara, bentuk seni indah yang telah resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Sejak akhir abad ke-18, batik menjadi identitas bangsa yang tidak pupus dimakan waktu. Dari sehelai kain batik, dari motif-motif beragam, tulis ataupun cap, kita bisa belajar bahwa akulturasi dari budaya luar tidak mungkin dihindari. Baik itu pada batik pesisiran yang tumbuh di Pekalongan, Cirebon, hingga Lasem, atau batik pedalaman yang berkembang di sekitar keraton, di Surakarta, dan Yogyakarta. Borobudur di Magelang yang termasuk satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas, terletak tak jauh dari Yogyakarta. Namun, perjalanan batik di Borobudur tak semulus batik keraton. Ada jalan berkerikil, tetapi penuh harapan untuk menjadikan batik Borobudur sebagai salah satu elemen penting untuk pengembangan wisata. Salah satu peninggalan yang bisa kita jumpai itu di salah satu peta Belanda itu memuat satu titik di Dusun Bumi Segoro, itu pengolahan kain dengan pewarna alam. Mereka sebutnya indigo, begitu jelas sekali di peta itu. Hanya kemudian keluarga para pembatik ini entah pindah, entah gulung tikar, kemudian habis. Jadi sampai sekarang kita itu praktis tidak punya pembatik klasik. Baru memang sektor pariwisata ini kemudian meningkat, kita coba gali-gali lagi, yang kemudian melahirkan generasi-generasi baru ini. Yang paling baru itu kan Balai Konservasi Borobudur yang mengelola candi, itu mencoba mengaktualisasikan
relief-relief itu dalam bentuk seni. Salah satunya desain batik, tari, musik, dan sebagainya. Jadi teman-teman ini dulu pernah kita temukan dengan para arkeolog di sana, bagaimana sih gambar-gambar yang ada, kemudian kita bicara etis, norma, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan sebagainya. Karena ini juga bagian dari bentuk kreativitas. Maka banyak dijumpai, ya kemudian ini kita sebut motif Borobuduran. Motif baru yang dikembangkan, terinspirasi oleh Candi Borobudur. Ini motifnya mandala catur polong. Mandala itu ornamen Candi Borobudur yang dilihat dari atas. Mandala catur polong itu empat buah polong. Polong itu bunga dari cengkeh yang udah tua itu. Nah, 4 itu artinya 4 sudut. Jadi kita di sini bahwa sumber kehidupan rata-rata dari Borobudur itu kita bersumber ekonomi itu dari Borobudur. Dengan adanya Borobudur, kita bisa ekonomi kita meningkat. Gitu, maksudnya seperti itu. Nah, dengan harapan Borobudur semakin ramai, itu jadi menambah sumber ekonomi kehidupan jadi terangkat lebih baik. Candi Borobudur sejak lama memang menjadi magnet utama pariwisata. Ia bahkan telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Ia berkembang sebagai destinasi budaya berkelanjutan. Ia juga jadi simbol harapan masyarakat sekitar. Tak hanya dari batik, masyarakat Borobudur bahkan berupaya menggali sektor lain yang memiliki potensi ekonomi, seperti jamu. Untuk daun-daun ini daun pepaya, nanti untuk puyuh-puyuh. Ini kunyit asam kan, untuk perempuan lebih membutuhkan. Jadi kunyitnya sendiri dia antibiotik, jadi diminum lagi perempuan bisa juga. Asam, beras kencur, jahe, puyuh-puyuh. Kalau yang saya bikin cuma untuk 1 hari aja. Di masa lalu, masyarakat terbiasa menggantungkan mata pencarian dengan bertani. Sekarang, pilihan bidangnya lebih banyak. Kerajinan tangan, seni tari, sampai kuliner. Meski jalan untuk menggali kreasi masih panjang, potensi Borobudur dan batiknya yang berteknik tulis akan bisa bangkit jika diupayakan bersama-sama. Destinasi pariwisata super prioritas pun tak bisa berkembang sendirian jika tak didukung wilayah sekitarnya. Lasem, Tiongkok kecil, kota tempat pertama kali pendatang Tiongkok tiba di Jawa. Kota akulturasi di pesisir utara, di mana tradisi batik tulis berusia lebih tua. Salah satu kota pendukung destinasi super prioritas yang juga dijuluki kota batik. Jadi Lasem adalah perpaduan yang harmonis antara 3 budaya. Ada budaya Jawa, budaya Tionghoa, dan juga budaya santri. Selama ratusan tahun hidup rukun di Lasem. Karena terletak juga di tepi pantai, jadi punya 2 pelabuhan besar di Lasem. Kemudian masuk orang-orang Muslim, dan kemudian juga masuk orang-orang Tionghoa di Lasem, yang kemudian itu mulai membentuk satu kultur yang sangat menarik sekali, karena bercampur dengan kultur Jawa.
Kemudian di tahun 1800-an tengah itu mulai terjadi bisnis batik yang kemudian menjadi sangat masif sehingga sampai mengekspor ke beberapa kota di luar Jawa. Di masa jayanya pada 1930-an ada hingga 120 pengusaha batik Lasem dengan pembatik sampai 4.000 orang. Sekarang jumlahnya berkurang drastis hingga setengahnya. Rumah batik Nyah Kiok dan Sekar Kencana adalah salah dua yang masih bertahan. Ini adalah batik Nyah Kiok, motifnya namanya Gunung Ringgit Print. Jadi ini yang Gunung Ringgit seperti ini. Nah, kemudian Gunung Ringgit Pring ya, pohon bambu. Nah, ini pohon bambunya. Di pohon bambu ini ada dua burung, ada burung-burung, dan di atasnya ada kupu-kupu. Nah, yang paling menarik dari batik ini adalah selama puluhan tahun rumah batik Nyah Kiok ini hanya mengerjakan satu motif ini. Ada 7 ibu-ibu sebagai pelestari, dan yang paling sepuh ada Ibu Suti dan Ibu Las, 50 tahun lebih bekerja di rumah ini hanya mengerjakan satu motif Gunung Ringgit. Kekhasan batik Lasem terletak pada warnanya yang biasanya memiliki warna solid, seperti abang getih pite atau merah darah ayam. Untuk motif, sebagian pembatik bersetia hanya pada satu motif selama puluhan tahun, seperti para pembatik Nyah Kiok. Banyak juga yang memilih membuat motif khas Lasem yang lain, seperti latohan, watu pecah, sekar jagad, atau batik 3 negeri. Ahlan wa sahlan fi kudumikum fi batik Lasem Sigit Wicaksono Sekar Kencana. Dulu batik Sekar Kencana itu di Lasem itu mulai berdiri tahun 1967, kisaran 1967 atau 68, itu yang batik tulisnya. Itu batik tulis. Itu yang memulai itu kakek saya, kakek Kong Sigit itu. Dan sebelumnya pun udah mulai sebenarnya kakek buyut saya itu, tapi dengan batik cap malah. Khas pesisiran itu mempunyai banyak nilai-nilai akulturasi budaya yang dituangkan dalam selembar kain batik. Itu tercermin di dalam batik 3 negeri Lasem tersebut, yang memakai tiga khas warna. Merah darah ayam itu adalah warna metologi atau warna yang sangat identik sekali dengan ras Tionghoa seperti itu. Lalu ada warna biru indigo atau biru, itu sangat warna yang disukai oleh kaum kolonial dulu, para penjajah Belanda. Ada yang terakhir yaitu warna-warna soga atau warna kuning keemasan, itu adalah warna yang sangat identik sekali dengan masyarakat kita, seperti itu, masyarakat Jawa khususnya. Beberapa karya kami seperti ini, batik dengan sinografi dan batik dengan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu yang ini itu dibuat dengan penuh kehati-hatian untuk ketika melorot itu. Jadi biasanya kalau menyeser itu atau diinjak pakai kaki itu, tapi kalau ini kita harus ucek dengan tangan dengan hati-hati. Lalu yang ini adalah salah satu karya besar kakek sendiri, yang mana mencampurkan antara menunjukkan kembali bahwasanya batik itu juga bagian dari akulturasi budaya sejak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan warna merahnya seperti yang saya tadi jelaskan. Lalu ada yang namanya ini sinografi tulisan peribahasa Konfusius yang kakek buat, itu diletakkan di kain sini, yang berisi tentang artinya itu seisi rumah bahagia dan sejahtera, sumber rezeki melimpah ruah, seperti itu. Itu dulu Lasem yang memperkenalkan batik pada zaman dahulu kala itu, yang di Lasem khususnya itu malah suku Tionghoa sendiri gitu. Yang kita kenal namanya itu Nalini atau Putri Binangun itu.
Nah, itu mulai mengajarkan membatik kepada masyarakat Lasem sambil dagang, sambil mempererat hubungan gitu. Maka kalau di Lasem itu tidak canggung lagi seperti antar etnis itu tidak ada canggung sendiri. Seperti sama. Kembali ke batik tiga negeri. Batik ini terdiri dari 3 warna. Dan di masa lalu, ketiganya dibuat di 3 kota berbeda. Merah di Lasem, biru di Pekalongan atau Kudus, dan terakhir Sogan di Yogyakarta atau Surakarta. Surakarta adalah daerah dengan tradisi batik pedalaman yang disebut batik keraton. Berkembang di wilayah sekitar keraton, merupakan batik tertua di Jawa. Memiliki nuansa warna yang bersahaja, seperti hitam, coklat, dan sogan. Di dalam bunker-bunker, rumah tua, atau melalui lorong-lorong dan labirin, batik di Surakarta terpusat di 2 sentra utama, Laweyan dan Kauman. Laweyan historinya sangat panjang, jadi sebelum tahun 1500, daerah Laweyan itu sudah ada. Dan mengapa disebut Laweyan? Laweyan itu dari lawe itu benang. Di sekitar Laweyan dulu adalah hutan kapas yang sangat luas dan kapasnya sangat bagus. Bisa dikatakan menghasilkan benang nomor 1. Sehingga akhirnya kawasan ini penghasil raw material benang, kemudian juga ada dilewati sungai, di mana anak sungai Bengawan Solo. Di sungai itu menghubungkan ke Bengawan Solo, di sana di Pelabuhan Beton. Baru setelah dari itu ke Bengawan Solo, ke pantai utara, baru dari pantai utara nyebar kemana-mana. Sehingga disinilah akhirnya menjadi satu pusat industri benang, dan kemudian dari tenun menjadi batik. Jadi buku dulu itu selalu ada slogan. Ini tahun 40, dengan gunting dan jarum keliling dunia. Ya, ini menunjukkan bahwa kita itu optimis, istilahnya untuk mandiri. Termasuk ini suatu bukti bahwa Laweyan pusatnya ekonomi, karena ini kami mempunyai foto asli tahun 49 yang menunjukkan rumah-rumah hancur dibom oleh Belanda. Dan di sini dicatat ada korban luka berapa korban. Jadi ini tahun 49, jadi kelas kedua Belanda. Batik tempo dulu tahun 56, 55, ini juga dulu sangat rapi dituliskan batik seperti ini, rumusnya ini dan sebagainya, ini masih seperti ini, rumusnya, campuran warnanya seperti apa. Kisah-kisah yang lebih lengkap tentang batik-batik Nusantara ada di Museum Batik Danar Hadi di Surakarta. Koleksi batik-batik kuno yang mencapai hingga 10.000 helai kain tersimpan di sini. Mulai dari batik Belanda yang pertama kali dicetuskan oleh Carolina Josephina Francomong berkebangsaan Indo-Belanda, hingga batik Jawa Hokokai dan batik Saudagaran. Mulai dari motif dongeng-dongeng Eropa sampai tokoh cerita rakyat Belanda. Maksud saya untuk membuat ini supaya generasi muda itu bisa juga menikmati hasil karya dari pendahulunya. Nah, untuk itu, kalau kita tidak membuat museum, mereka tidak akan bisa melihat. Karena di sini kan melihat barang seutuhnya. Jadi memang barang-barang itu barang yang sudah tua dan bikinan dari sebelum orang-orang tua sebelum kita. Sebagian besar batik Belanda yang ada di museum ini dibuat oleh para noni Belanda. Mereka menggunakan teknik perwarnaan indigo yang khas Eropa. Sebelumnya,
batik-batik Belanda ini tercecer, hingga keluarga Danar Hadi membeli untuk kemudian melestarikannya di museum. Dari Laweyan dan Museum Batik Danar Hadi, kita ke Kauman, kampung wisata batik. Kampung Kauman ini keberadaannya seiring dengan keberadaan keraton di Surakarta beserta para abdi dalam ulama yang lainnya bertempat tinggal di daerah sekitar Masjid Agung itu yang kemudian disebut Kampung Kauman. Kauman itu kata dasarnya adalah kaum. Kaum itu seorang yang mengerti agama Islam, lah itulah kaum. Itu biasanya seperti itu. Dari banyaknya kaum itu sebutlah kauman. Dulu keraton itu sering menggunakan tanda kutip jasa dari atau karya dari warga Kauman. Salah satunya juga batik. Batik yang ada di Kauman ini dulunya memang sangat digemari atau banyak sering dipesan oleh pihak kerajaan. Inilah salah satu sudut jalan di kampung wisata Batik Kauman, yang mana dulunya rumah-rumah seperti ini adalah rumah pengusaha batik, di mana industri batiknya atau pembuatannya di dalam, kemudian di sisi rumah sebelah sini adalah tempat penjualannya atau semacam gerainya, di mana pembeli dan penjual bertemu di ruangan yang seperti ini. Ini seperti yang di situ juga, itu dulu tempat penjualan atau tempat bertemunya para pembeli batik dan penjual batiknya atau yang pengrajin batiknya. Di Kauman ini pada tahun 2006 pengusaha batik itu tinggal sekitar kurang dari 10. Kalau kita hitung hanya sekitar 8 pengusaha batik yang tersisa. Padahal sebelumnya kalau kita lihat di beberapa peninggalan baik rumah, baik karya itu hampir lebih dari 80%, 90% warga Kauman itu punya usaha batik meskipun tidak lengkap dari A sampai Z karena batik ini kan prosesnya banyak. Nah, kemudian teman-teman yang masih tersisa ini khususnya generasi kami ketika itu ya masih muda lah, kita masih belum berumur 40-an itu, kita coba menggali dan membangkitkan lagi untuk usaha batik yang ada di Kauman ini. Ketika itu kita alhamdulillah juga punya wali kota yang baru, Pak Jokowi. Kemudian Pak Wali Kota mencanangkan Kauman sebagai kampung batik seperti itu. Secara forum rembuknya kita punya namanya organisasi Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman. Kita mengacu ke wisata karena memang kita realitas bahwa di Kauman potensinya bukan hanya batik. Ada potensi yang lain, ada kuliner, macam-macam. Artinya pada sekitar 2-3 tahun berikutnya anggota kami sudah mencapai 50-an dan usaha batiknya pun bertambah. Kalau dulu hanya 8 itu langsung mungkin keluarganya, satu keluarga itu ada yang 2 orang ikut belajar batik, kemudian langsung membuat usaha sendiri-sendiri seperti itu. Akhirnya ya sekarang kita lihat ada lebih dari 50 usaha batik yang ada di Kauman. Batik, baik itu tulis, cat, atau bahkan print, menjadi penggambaran sempurna bagaimana berbagai budaya bisa saling memengaruhi. Dari sekian banyak ragam batik di Jawa Tengah, 3 batik dari Borobudur, Lasem, dan Solo ini menjadi contoh indahnya akulturasi tersebut. Batik adalah tentang mendokumentasikan tradisi di masa lalu menjadi harapan di masa sekarang, serta warisan yang harus dijaga untuk masa depan. Ia membutuhkan banyak generasi untuk bertahan dan terus berkembang. Pertanyaannya, sekarang sebesar apa cinta kita pada batik?
sehingga begitu berkeras melestarikannya. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik, langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik, langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik, langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik, langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila,
PLN Jabar memberikan sambungan listrik gratis melalui program LUTD bagi warga prasejahtera untuk pemerataan energi di Jawa Barat. Bangun masa depan bangsa, PLN Jabar hadir di sekolah rakyat dengan layanan kelistrikan yang andal dan optimal. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat perkuat ekonomi desa lewat dukungan listrik yang andal dan berkualitas agar usaha kecil dan koperasi desa semakin maju. PLN Jabar berbagi terang dengan memberikan bantuan makanan bergizi bagi warga yang membutuhkan, wujudkan kepedulian sosial dan dukung hidup sehat masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila, PLN dukung SMK Negeri 8 kembangkan ekosistem kendaraan listrik, langkah nyata wujudkan ketahanan energi bangsa. PLN Jabar sediakan SPBKLU untuk pengguna motor listrik. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kurangi emisi dan wujudkan udara lebih bersih. CTP 100% Done Wong Jawa